Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhtarom, Bapak Dr. Andes Ainur Rafiq MPD, Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzan LC MPD, Bapak Kiai Haji Anang Rikza Masyadi MA PhD, yang kami hormati Pak Arif Jamali, staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak-bapak dari Balai Besar dan juga dari Badan dan Balai atau UPT Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Jawa Timur. Tentu saja yang kami hormati para ulama, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidoarjo, Ketua MUI Sidoarjo, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo, dan senior saya Pak Dr. Sultan Amin, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, sekaligus juga alumni Pondok Pesantren Al-Fatah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz dan ustadzah, dan supaya tidak seperti mengabsen kalau mau pelajaran, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Alhamdulillah saya bisa hadir kembali di pesantren Al-Fatah ini untuk yang kedua kalinya dalam posisi yang agak berbeda. Tadi Pak Kiai menyebutkan alhamdulillah sejak 55 hari yang lalu, tepatnya 21 Oktober 2024, saya diberi amanah oleh Pak Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih doa Pak Kiai untuk kami, dan saya semakin meyakini kalau seseorang itu dekat dengan ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan para ustadz, insya Allah hidupnya akan berkah. Sehingga beliau tadi menyampaikan menunggu-nunggu, sesungguhnya juga mendoakan. Mudah-mudahan saya dilantik, kira-kira begitu. Karena itu kami mohon doanya, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terutama Pak Prabowo menyampaikan kepada saya ketika dipanggil di rumah beliau di Kertanegara untuk saya memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang tugas utamanya adalah membangun generasi Indonesia, generasi yang kuat, memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, memajukan bangsa dan negara melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan, sehingga kita dapat mencetak generasi emas 2045. Saya menyadari bahwa yang saya sampaikan mungkin sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Ustadz Anang Rikza. Beliau ini yang kiai asli, gitu. Kiainya pakai shot,
dan juga memang pengasuh pondok pesantren yang sukses, Pondok Pesantren Modern Tazaka di Batang, Jawa Tengah, dan juga ustadz yang terkenal karena di antara jamaahnya juga para selebriti tingkat nasional. Dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Kalau kita melihat teori pendidikan pada masa-masa awal, kita mengenal ada 3 pusat pendidikan atau pusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sekarang ini menurut saya kita perlu untuk mengembangkan pendidikan melalui catur pusat pendidikan atau 4 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, kemudian masyarakat, dan media, baik media massa maupun media sosial. Saya perlu menyebut media itu sebagai satu pusat pendidikan, karena sekarang ini kalau kita membaca data, 75% masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia ini sudah terhubung dengan media, khususnya media sosial. Banyak hal yang sekarang ini terjadi di masyarakat kita, baik yang positif maupun yang negatif, itu bisa kita peroleh melalui media massa dan media sosial itu. Karena itu maka menurut saya upaya kita untuk membangun sinergi atau membangun kerjasama di antara 4 pusat pendidikan itu menjadi sangat penting. Yang pertama, saya ingin menekankan kembali pentingnya pendidikan keluarga. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat adanya gejala di mana fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan itu mengalami pelemahan dan juga mengalami, mungkin bahasa agak kerennya itu degradasi atau penurunan kualitas. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, perintah untuk pendidikan itu justru dimulai dari keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita bicara mengenai keluarga dan silsilahnya, paling tidak Quran itu menggunakan 3 istilah. Yang pertama, keluarga itu disebut sebagai ahli, seperti ayat tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang kedua itu bani. Sehingga kalau kita membaca surah Luqman, itu Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kemudian yang ketiga itu ali, yang artinya juga keluarga. Bahkan dalam kaitan ini kita diberikan contoh dalam sholawat yang kita baca setiap kali kita melaksanakan sholat itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau teman-teman NU ditambahi dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bacaan ini memberi kita pelajaran bahwa kalau orang tuanya baik, maka anaknya juga akan baik. Kalau orang tuanya itu mulia, orang tuanya solih, maka anaknya juga akan jadi anak yang solih. Sehingga penguatan pendidikan keluarga ini penting sebagai bagian dari kita membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat. Yang kedua adalah masyarakat.
masyarakat ini menurut saya juga penting kita perkuat sebagai lembaga pendidikan, di mana banyak hal dalam kepribadian anak-anak kita itu dipengaruhi oleh pergaulan sosial, dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dengan siapa anak-anak kita ini bergaul, siapa teman anak-anak kita ini. Kalau anak-anak kita ini salah pergaulan, maka mereka juga akan tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang keliru pergaulannya. Penguatan pendidikan di masyarakat ini penting karena dalam rangka kita membangun kedekatan dan keakraban sosial, pendidikan masyarakat itulah yang menentukan bagaimana anak-anak kita ini tetap memiliki tata krama, memiliki unggah-ungguh, memiliki budi pekerti, dan memahami tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalau anak-anak ini tidak kita berikan pendidikan yang berbasis masyarakat, mungkin kita sering mendengar ungkapan wong Jawa ning ora Jawa. Orang Jawa tetapi tidak njawani. Itu karena apa? Karena mereka tidak mengenal tata krama yang berlaku di masyarakat. Tidak mengerti bagaimana tradisi yang baik yang ada di masyarakat. Dan ini merupakan bagian penting dari bagaimana kita membangun generasi yang hebat itu. Kemudian yang ketiga tentu penguatan lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal yang di dalamnya terjadi proses-proses yang saya sebut dengan meeting point dan melting point. Meeting point itu artinya tempat di mana anak-anak yang berbeda-beda itu bertemu di lembaga pendidikan. Anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga berbeda-beda bertemu di kelas-kelas, bertemu di pondok, di pesantren ini. Dan kemudian terjadi proses namanya melting point. Mereka mencair, membentuk identitas, yang identitas itu terjadi karena mereka berinteraksi secara intensif satu dengan yang lain dan dibimbing oleh para guru, oleh para ustadz, dengan bimbingan yang sebaik-baiknya. Penguatan pendidikan formal sebagai pusat pendidikan ini penting karena sekarang ini kita sering kali membaca dan mengikuti berita terjadinya kekerasan di lembaga-lembaga pendidikan formal itu. Bahkan kemudian kadang-kadang sebagian bapak ibu guru merasa tidak nyaman dan tidak nyaman mengajar karena khawatir kalau nanti mendidiknya terlalu keras, itu bisa berurusan dengan aparatur kepolisian. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, komunikasi antara orang tua, masyarakat dengan para ustadz ini menjadi bagian penting untuk kita menyukseskan pendidikan, membangun generasi yang kuat. Tapi yang sangat penting lagi adalah juga media sosial. Hampir semua kita ini punya masalah dengan itu. Bahkan sebagian dari masalah itu juga mungkin terjadi karena cara kita mendidik anak-anak juga yang mohon maaf salah juga. Sejak kecil anak-anak sudah dikasih gadget, sudah dikasih HP, HP-nya yang canggih-canggih. Anaknya umur 10 tahun itu kono HP regane 10 juta. Saya kira orang Sidoarjo begitu ya Pak Sultan ya. War panen duitnya oke, bocah 10 tahun tuh kok ono HP regane 10 juta. Kalau anak-anak rewel menghiburnya apa Pak Bu? Kei HP itu. Biar anaknya tidak rewel, tontonkan video. Itu ternyata Bapak Ibu punya dampak yang sangat serius terhadap, nah, saya kali ini ceramahnya agak ilmiah karena menteri gitu. Walaupun tadi bilangnya ceramah agamanya nyusul, ini yang ilmiah dulu.
Kita tuh mengalami apa yang oleh para ahli disebut dengan learning loss. Learning loss itu artinya suatu peristiwa di mana orang itu sesungguhnya dia sekolah tetapi tidak sinau. Dia sekolah tetapi tidak belajar. Kenapa dia sekolah tapi tidak belajar? Karena pendidikannya tidak maksimal. Sehingga sekarang mulai beredar di video-video media sosial itu kelas rolas, kelas 12, ora iso moco. Kelas 12, ora iso nulis. Sudah kuliah semester 1, ora iso ngitung. Ini masalah kita dalam teori belajar namanya learning loss. Sehingga banyak orang mangkat sekolah, ning sekolah ora sinau apa-apa. Ada nggak Pak Bu yang demikian itu? Tergantung dari gadgetnya itu. Gadget itu penting, tetapi kalau sudah bergantung pada gadget, itu bisa sangat serius dampaknya terhadap kecerdasan anak-anak kita. Nah sekarang ada istilah baru lagi, saya baru baca di media 2 hari yang lalu itu, ada namanya brain rot. Gitu. Brain rot. Mohon maaf ya nyon pangapunten nggih Bapak-bapak nggih etok-etoke bahasa Inggris ben dikira pinter ngoten. Brain rot itu istilah yang menyebutkan bahwa kalau orang itu terlalu banyak membuka informasi-informasi lewat media sosial dan informasi-informasi itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, maka orang itu mengalami namanya brain rot. Otaknya itu isinya ngeres, otaknya itu isinya itu negatif, melihat sesuatu dari sisi jeleknya, melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja, yang karena itu ketoke pinter ning janjane ora pinter. Itu namanya brain rot. Karena itu kalau orang itu sering terlalu banyak pegang HP, itu ketoke modern ning janjane ora. Apalagi kalau yang ditonton itu TikTok, yang isinya itu TikTok di dinding. Apalagi kalau yang ditonton itu TikTok, yang isinya itu toksik. Toksik ini artinya TikTok yang isinya itu meracuni, membawa kepada pikiran-pikiran yang negatif. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan, maka akhirnya apa? Ada seorang penulis namanya Franklin Ford itu menyebut dampak dari penggunaan media sosial yang berlebihan itu, dia sebut dengan banyak orang yang tidak punya akal. Dia menyebut dengan a world without mind. Dunia di mana orang nggak pakai otak. Dan itu masalah yang serius sekarang ini. Sehingga karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat itu, maka kita perlu membangun kembali sistem-sistem pendidikan tradisional yang baik, yang kita hubungkan dengan teknologi yang modern. Tradisi yang baik ini perlu terus kita lestarikan, walaupun mungkin ada yang menganggap itu ketinggalan zaman. Saya ingat ketika dulu saya belajar di pondok, kalau belajar tajwid itu saya ngapalkan, kalau nggak salah namanya Fathur Rahman ya, kitab tajwid Fathur Rahman itu ketika mengajari idgham itu kan pakai nadhoman itu. Saya apal itu wadghim bi gunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin kadunya fambida. Itu kan cekak aos nadhoman itu. Idgham bi gunnah itu kan wadghim bi gunnatin biyanmu, huruf itu ya nun mim wawu. Contohnya kana bi kilmatin kadunya. Contohnya kalimat langsung diberi contoh. Ketoke desa. Tetapi kalau kita pahami betul, ini metode menghafal yang luar biasa. Gak ada teori menghafal yang secanggih nadhoman itu. Satu saat Pak Bu, anak saya yang belajar di sekolah itu ngapalkan urut-urutan nama Nabi itu.
Adam, Idris, Nuh itu disebut-sebut dihafalke. Terus saya iseng, saya baca Aqidatul Awam itu yang saya pelajari waktu masih di MI itu. Saya baca apa? Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum mutaba. Itu urutan Nabi. Gampang nyambung, makanya orang hafal. Rimanya itu ketemu, nya itu ketemu gitu. Nah, usut punya usut. Waktu saya kuliah S2 di Australia itu, saya nulis dalam teori memori, teori menghafal itu dengan contoh nadzoman yang dulu saya pelajari ketika saya belajar di pondok dan di madrasah. Profesor saya itu mengapresiasi, ini yang kami negara barat tidak punya, katanya begitu. Kalau cerita alfiyah itu banyak teori macam-macam, tapi kalau sudah kita ngapalkan alfiyah itu jadi enak saja, membuat kalimat-kalimat itu enak saja. Nah, poinnya apa Bapak Ibu sekalian? Banyak hal baik dan tradisi baik yang kita punya itu seringkali kita tinggalkan, padahal dia punya pengaruh yang hebat dalam berbagai macam teori pembelajaran. Karena itu maka dalam konteks kita membangun pendidikan yang kuat, model pendidikan pesantren ini juga model pendidikan yang bagus. Karena di situ interaksi antara guru dengan murid berlangsung dengan sangat baik. Orang sering bicara kurikulum dengan teori yang macam-macam. Tapi sebenarnya kalau kita bicara model pendidikan pesantren itu, kurikulum itu ya ustadznya itu. Ustadz itulah kurikulum. Bagaimana akhlak ustadz, itulah kurikulum. Bagaimana ustadz itu beribadah, itulah kurikulum. Sehingga nggak perlu pakai silabus yang macam-macam. Silabusnya berjalan. Gurunya itulah silabus. Sehingga dulu kan guru itu disebut sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Nah, kalau sekarang kan guru itu wagu tur kuru. Apalagi guru yang belum dapat sertifikasi. Wah, itu lebih tidak meyakinkan lagi itu gitu. Ini yang tepuk tangan kayaknya belum dapat ini. Jangan khawatir. Tahun 2025 nanti akan ada PPG, pendidikan profesi guru untuk 806.000 guru yang belum PPG. Kalau nanti sudah ikut PPG, 2026 akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Insya Allah 2 juta tunjangannya. Kalau sudah dapat tunjangan, biasanya terus pada beli tunggangan. Nah, ini yang serodok repot itu ini itu. Harusnya kalau dapat tunjangan itu untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, kompetensi, ternyata yang meningkat adalah tunggangan. Meningkat dari roda 2 menjadi roda 4. Makanya kalau di Jakarta Pak Bun, ini enten guyon, ada canda. Kalau ada orang nyetir kok mertenggeng. Mertenggeng niku napa cara mriki ini? Orang iwo orang nengen niku lho namanya mertenggeng. Terus mobilnya itu merek tertentu, nggak boleh sebut merek yang nanti kira iklan. Itu biasanya ada komentar, ini kayaknya guru yang baru dapat sertifikasi, kira-kira begitu. Tapi ini guyon ya. Kalau iya juga mungkin benar juga gitu. Karena itu zaman saya sekolah dulu kan Pak guru niku, saya waktu masih di MI, guru saya naik sepeda tromol niku pun top niku. Kepala sekolah saya di MI niku numpak sepeda tromol niku leh parkir niku teng ngarep ruang kelas kepala sekolah. Bar niku terus rodok meningkat kendaraane Suzuki Jet Colette. Nah, niku zaman riyen. Sekarang saya kira nggak ada guru yang kreditnya Suzuki Jet Colette. Yang ada sudah dari roda 2 menjadi roda 4. Mungkin kalau sudah meningkat, itu mobilnya seperti mobilnya Pak Sultan. Mobilnya Pak Sultan itu apa? Alphard kalau nggak salah. Mobil saya Al-Fatihah.
Bapak Ibu sekalian, penguatan lembaga pendidikan ini penting, penguatan model pesantren ini penting. Dan oleh karena itu maka dalam konteks ini kita berusaha untuk membangun generasi yang kuat. Tidak hanya mereka yang kuat secara fisik, tapi juga mereka yang kuat secara ilmu dan kuat secara akhlak. Pendidikan kita ini, kalau saya baca dalam Al-Quran, adalah proses yang kita lakukan untuk menghasilkan generasi yang Quran menyebut dengan ulul albab. Tadi saya baca surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Dimulai dengan istifham ingkari, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau dulu saya belajar bahasa Arab enteng-entengan, istifhamnya ini kan namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang maksudnya itu justru untuk menegaskan kebenaran dari jawaban pertanyaan itu. Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabannya apa Pak Bu? Mesti tidak sama. Mesti tidak sama orang berilmu dengan tidak berilmu itu. Kemudian ditegaskan, innama yatadzakkaru ulul albab. Sak temene wong-wong sing tansah kemutan kalayan Gusti Allah, sak temene tiang-tiang ingkang tansah memiliki ketaatan kepada Allah adalah ulul albab. Ketika Quran bicara mengenai orang yang cerdas, itu ada 4 istilah yang dipakai oleh Quran itu. Yang pertama itu ulul albab, yang kedua ulul ilmi, yang ketiga ulul absor, yang keempat itu ulin nuha atau ulun nuha atau ulun nuhyah. Cuma karena bahasa Indonesia itu kosakatanya terbatas, 3 yang sesungguhnya punya penekanan berbeda-beda itu diterjemahkan sama orang-orang yang berakal. Tapi penekanannya sesungguhnya berbeda. Albab itu jamak dari lub. Lub itu kalau saya baca penjelasannya Abdurrahman Saleh Abdullah itu artinya esensi dari sesuatu, itu namanya lub. Makanya kita di bahasa Indonesia ada istilah lubuk. Lubuk itu dugaan saya dari bahasa Arab lubun. Nah, sehingga kemudian ada ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam, gitu kan? Karena apa? Saking dalamnya pun. Tapi lub itulah yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua itu ulul absor. Orang yang punya visi dan pandangan yang jauh ke depan. Orang yang punya perspektif yang luas. Orang yang punya kemampuan menganalisis apa yang bakal terjadi, itulah ulul absor. Kalau orang itu ilmunya luas, maka dia bisa memproyeksikan apa yang bakal terjadi. Sehingga pada kaitan ini, ulul absor itu menggambarkan keluasan ilmu yang dimiliki seseorang. Itu kan dari lafaz absor itu kan jamak kan, dari penglihatan. Penglihatan yang tidak sekedar penglihatan fisik, tapi penglihatan yang berdasarkan ilmu. Yang ketiga itu ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Orang yang punya pengetahuan yang itu sangat luas. Dan kemudian yang keempat itu ulin nuha, itu orang yang punya kecerdasan. Ini kaitannya dengan orang yang punya akal. Al-aqlu itu kan bisa berarti al-hijr, bisa berarti al-nuha, yang semuanya menunjukkan ketajaman dalam menganalisis sesuatu. Nah, itulah yang ingin dibentuk dengan pendidikan itu. Dan jelas tidak sama
orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sehingga dalam konteks yang sederhana, pendidikan itu menurut saya itu proses yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang knowledgeable. Orang-orang yang serba tahu, bukan orang yang serba tidak tahu. Yang kedua, pendidikan kita ini harus kita kembangkan untuk mendidik anak-anak yang serba bisa. Namanya generasi yang capable, serba bisa, bukan serba tidak bisa. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, pendidikan itu harus kita kembangkan untuk melahirkan generasi yang humble. Orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang rendah diri. Orang-orang yang tawadhu, bukan orang yang tawaduk. Tawaduk itu artinya tahu warna duit. Nek kon ngitung mboten saged. Nek ngerti wernane niku ngerti. Nek biru iku 50.000. Nah, nek abang niku pinten Pak Bu? 100 apa 10? Ah, terserah jenengan. Kalau staf khusus saya nek abang niku 100. Nek kula nek abang niku 10.000. Nah, tetapi banyakan kita ini kayaknya sukanya abangnya itu yang 100 dan itu warna yang paling disukai oleh para pengurus takmir masjid. Kata nih Pak Buge, oh ini takmir masjid itu botak kotak amal, kok ketemunya Soekarno-Hatta niku seneng. Makanya jenengan perhatikan foto-foto pahlawan itu yang tersenyum itu hanya Soekarno-Hatta. Kalau Patimura niku malah besengut terus gawa pedang. Patimura niku pinten Pak Bu duite? 1000 niku suwe-suwe takmir masjid ora wani buka. Bolak-balik ketemu nih Patimura terus ya. Wis besengut gawa pedang sisan. Karena itu maka pendidikan ini harus membentuk tiga-tiganya. Knowledgeable, capable, dan humble. Dan inilah yang diidealkan oleh Al-Quran tadi. Karena kalau orang itu hanya pinter saja tidak terampil, dia bergantung pada orang lain. Kalun ala maulah, bergantung pada orang yang menuntun dia. Sehingga karena itu maka Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini kita arahkan untuk bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang cerdas. Cerdas itu tidak hanya orang yang kalau ditanya serba tahu, tapi juga orang yang serba bisa. Kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan kognitif, mengetahui ini dan itu, tapi juga ada kecerdasan visual, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan yang lain-lainnya itu. Karena itulah maka dalam konteks kita mengembangkan pendidikan ke depan, kami ingin agar pendidikan kita ini mengarah kepada peningkatan kualitas iman dan takwa, kecerdasan, karakter, tapi juga keterampilan yang dengan itu anak-anak kita ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan. Kalau mereka terampil, mereka bisa bekerja di mana-mana. Kalau mereka tampil, mereka tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Dan kalau mereka punya ma'isyah, punya penghidupan, insya Allah dia juga punya kehidupan yang bahagia atau hayatan thayyibah. Disinilah menurut saya model-model pendidikan pesantren ini menjadi penting untuk kita kembangkan. Karena dapatkan bekal ilmu yang kuat, keterampilan yang kuat, dan kemudian ilmu dan keterampilan itu diperkuat dengan akhlakul karimah, diperkuat dengan ketaatan di dalam beribadah. Kami di kementerian, Bapak Ibu sekalian, sekarang berusaha bagaimana agar pembiasaan-pembiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu kita perkuat. Komunikasi yang baik
antara orang tua, sekolah dan masyarakat terus kita perkuat lagi agar pendidikan kita ini, anak-anak kita ini bisa belajar dengan sebaik-baiknya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu guru juga bisa mendidik dengan tenang, dengan aman, tanpa ada kekhawatiran harus berurusan dengan aparatur penegak hukum. Kalau ini tidak terbangun, guru akan takut, tak jiwit, engko gek-gek wong tuane ora trimo. Sehingga mungkin Bapak Ibu guru sekarang mulai mikir kalau harus menerapkan hukuman takzir model zaman dulu, sing melanggar diplontos terus dikeliling pondok. Itu kalau ketahuan aktivis hak asasi manusia itu dianggap melanggar HAM itu. Sehingga mungkin cara Bapak Ibu guru mendidik, mendisiplinkan itu juga memang harus kita rubah pendekatan-pendekatannya. Tapi orang tua juga jangan dikit-dikit nuntut. Sehingga saya sempat mendapatkan kiriman WA, ide yang bagus itu begini. Ada yang WA saya, Mas Menteri katanya, berarti kalau manggil Mas berarti sudah kenal dengan saya ini. Walaupun nomornya tidak ada namanya, tapi kayaknya dia kenal saya. Mungkin katanya, perlu ada sebelum proses pembelajaran dimulai itu kontrak antara orang tua dengan pihak sekolah, bahwa orang tua akan setuju dengan cara sekolah mendidik anak-anaknya. Ini kira-kira cocok apa enggak ya? Sehingga karena sudah ada kontrak bahwa apapun yang dilakukan Bapak Ibu guru untuk kepentingan pendidikan itu, orang tuanya akan lilo lan ridho. Karena kadang-kadang ada orang tua sing mbuh ra weruh anakku sing penting sekolah gitu. Ada juga sing sudah dikirim ke sekolah ning ngrusui gurune. Enten mboten Pak Bu sing ngoten niku. Riyen anake kula niku nate protes. Terus sekarang anak saya sudah gede. Protes ketika di sekolahnya ada kemah. Itu harus buat surat izin ke orang tua untuk anaknya itu ikut kemah. Lah wong kemah sekolah kok ndak ada izin wong tuane, itu bagi anak saya diprotes. Kan kalau sudah urusan tugas sekolah ya sudahlah, nggak perlu izin orang tua, kata anak saya. Yang kedua, anak saya lebih protes lagi ketika ada kemah, orang tuanya, mohon maaf khususnya ibunya ikut kemah juga mendampingi anaknya. Itu di sekolah anak saya itu, tidak di sini itu. Lho nek wis kemah mbok ya wis. Ini ibunya melu kemah. Anak saya tambah protes lagi ketika tahu seorang ibu itu menegur gurunya ketika tahu anaknya kepanasan dan kena bleketok. Bleketok niku basa Sidoarjone napa? Nggih bleketok niku. Orang tuanya bilang, nanti anak saya kan jadi kena panas, kena kuman gitu. Mbok ya wis. Kan malah seneng dia kena bleketok itu kan seneng. Wong bleketok ya ora tuku gitu. Anek wedak kan dadak tuku. Nah maksud saya kalau sudah begitu, sudahlah orang-orang tua ini, Pak Yai, Bu Nyai, menika putra kula titipaken panjenengan, monggo panjenengan kula wentah mugi-mugi dados putra putri ingkang soleh dan solihah. Kok botole gede niki berarti bakal suwe niki. Padahal kula badhe pamit niki, Pak. Niku sengaja etok-etoke watuk niku. Saya bilang batuk supaya Pak Sultan mikir gitu, supaya dikasih vitamin sama Pak Sultan. Mboten usah begini Pak, enggak usah Pak. Mboten, saya sudah mau selesai Pak. Niki nek pun diparingi tengah niki kon suwe kula niku. Dilulu kalih ustaz niki kula. Kalau sudah kita serahkan anak kita ya sudah, tapi komunikasi yang baik. Kadang-kadang pesantren membuat aturan jangan pakai HP. Sing ngrusuhi niku kadang-kadang sinten Ustaz? Sing ngrusuhi sinten? Orang tuanya. Nanti kalau anak saya ada apa-apa bagaimana? Kan nggak bisa telepon gitu.
Padahal sebenarnya anak-anaknya tuh nggak suka kalau sering ditelepon. Yakinlah itu. Kalau sudah di pondok, kok orang tuanya datang melulu, yang malu itu anaknya. Dikira mbok-mboken anaknya itu. Ya sudah, waktunya menjenguk, kalau nggak menjenguk ikhlaskan saja, doakan saja begitu. Malah kadang-kadang beberapa pesantren itu enten sing ngeten Pak Bu. Tidak boleh membawa ke pondok, tapi di luar pondok ada penitipan HP. Nah, nggak tahu di Al-Fatah ada begitu nggak? Nah, alhamdulillah kalau nggak ada. Di beberapa pesantren itu ada, di pesantren yang nggak boleh, di sekitar pesantren ada penitipan HP. Karena itu di negara seperti Australia itu kan baru saja diluncurkan keputusan anak-anak yang di bawah 16 tahun itu tidak boleh punya media sosial. Nek teng mriki SD niku pun duwe akun macam-macam niku. Ya kadang-kadang sebagian akunnya itu kun fayakun. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menurut saya penting kita bangun 4 catur pendidikan tadi itu. Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan media sosial. Kalau itu kita lakukan bersama-sama, insya Allah tekad kita untuk membangun generasi yang kuat, generasi yang hebat itu akan terwujud. Karena ke depan Bapak Ibu, Islam sudah menggariskan pentingnya ilmu, pentingnya ma'isyah, pentingnya hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Itu kuncinya adalah ilmu. Orang mencari kerja, membangun ekonomi, kalau zaman dulu Bapak Ibu, itu kan pakai teori namanya natural base economy. Ekonomi yang mengandalkan kekayaan alam. Kalau itu yang terjadi, sebanyak apapun yang kita punya, itu bakal habis. Karena itu ke depan, kehidupan dan penghidupan itu harus ditopang dengan gerakan ekonomi yang disebut dengan knowledge based economy. Ekonomi yang fondasinya adalah ilmu. Sehingga karena itu maka anak-anak yang belajar di sini mendalami ilmu agama, tafakuh fiddin, itu penting kita lakukan. Tetapi tafakuh fiddin itu harus diperkuat dengan tafakuh ilmu-ilmu yang tidak hanya terbatas pada ilmu agama. Mungkin al-ulumut tabi'iyah, ilmu alam, dan ilmu-ilmu yang lain yang itu penting. Kemudian yang berikutnya, memberi mereka keterampilan-keterampilan, yang keterampilan-keterampilan itu memungkinkan mereka untuk bisa mencari pekerjaan atau bahkan mungkin sekali lagi membuka lapangan pekerjaan. Sehingga untuk maksud ini, lembaga-lembaga pendidikan itu tidak hanya mengajarkan hard skill atau kemampuan-kemampuan yang berupa keterampilan-keterampilan motorik, misalnya mengetik dan sebagainya, tapi juga mengajarkan soft skill atau keterampilan-keterampilan yang sifatnya itu lembut, keterampilan yang cair, yaitu keterampilan yang memungkinkan dia menerapkan ilmu dan keterampilannya di berbagai bidang kehidupan. Soft skill, kalau orang bicara mengenai teori, itu kan ada 4 yang sekarang lama sekali ditekankan itu. Yaitu keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan kerjasama. Beberapa ada yang menyebutkan kemampuan memecahkan masalah, problem solving. Beberapa ada yang menambahkan kemampuan melakukan penyesuaian diri atau adaptasi. Beberapa ada yang memasukkan kemampuan melakukan negosiasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karakter atau kepribadian yang utama dan kewargaan atau kepatuhan untuk berbakti kepada masyarakat dan bangsanya. Kalau soft skill ini kita ajarkan, maka anak-anak kita itu akan punya bekal yang lebih kuat
Tidak hanya dengan keterampilan yang mereka miliki, tapi juga dengan kepribadian yang mereka miliki, dan dengan berbagai kemampuan soft skill yang itu juga kita berikan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Dengan cara seperti itulah Bapak Ibu sekalian, apa yang oleh, ini kayaknya Ali bin Abi Thalib ya, bukan hadis Nabi, yang menyebutkan alimu auladakum fa innahum makhlukuna fi ghairi zamanikum. Ini kalau sahabat atau hadis ini Ustadz Anang ini? Kayaknya kalau sahabat ya. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu karena mereka itu adalah manusia yang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kamu. Inilah pentingnya kita menanamkan keterampilan-keterampilan dan kemampuan-kemampuan soft skill tadi, agar anak kita ini bisa beradaptasi dengan dunia masa depan yang tantangannya semakin terbuka dan tetap memiliki kepribadian. Sehingga pendidikan itu, menutup ceramah saya ini, perlu membentuk anak-anak yang punya namanya agility. Agility itu sudah jadi bahasa Indonesia kayaknya menjadi agility. Agility itu dari kata-kata agile, tulisannya agile gitu bahasa Inggris. Agile itu terjemahan singkatnya itu cerdas, tangkas, dan terengginas. Kalau anak-anak kita itu cerdas, tangkas, dan terengginas, dunia bergoncang seperti apa, dia akan bisa bertahan karena mereka punya berbagai kemampuan kualifikasi yang ideal seperti yang kita harapkan tadi. Mudah-mudahan pesantren Al-Fattah ini sesuai dengan namanya, Al-Fattah itu bisa berarti kemenangan, bisa berarti kejayaan, bisa berarti kegemilangan. Mudah-mudahan bisa mengantarkan para santrinya menjadi generasi yang hebat, generasi yang tidak hanya mereka menjadi orang-orang yang sukses dengan dirinya sendiri, tapi juga generasi yang membawa bangsa ini menuju bangsa yang punya peradaban dan keadaban yang utama. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, nasrum minallah, wa fathum qarib, wa basyiril mu'minin. Karena ada yang dari NU juga saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ada lagi yang lain yang belum saya sebut. Nah, yang umum mungkin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.